Subhanallah Maharaj, but he and also Gaur Govind Maharaj's disciple, Chaitanya Chandra. And his secretary always telling Maharaj, please come to Indonesia. Begitu juga Sifat Maharaj, juga murid dari salah satu murid dari Gaur Govinda Swami Maharaj, yaitu Chaitanya Chandra Prabhu, selalu meminta kepada Guru Maharaj untuk datang ke Indonesia. Maharaj, tolong datang ke Indonesia. Sultan Maharaj asking me to go Manipur many times, and also here. I said, please come, we will give money, temple, it will be open. Join with me with King of Puri, who I know, many functions. Sifat Maharaj juga selalu meminta kepada Guru Maharaj untuk bisa datang ke Manipur dan juga untuk datang ke Indonesia, karena pada saat itu akan ada pembukaan tempel, salah satu tempel di Indonesia, dan beliau mengundang Guru Maharaj untuk hadir bersama dengan Raja Puri pada saat itu. That is my first time in Indonesia, especially Bali. Dan itu adalah waktu yang telah berlalu yang terjadi di Indonesia, khususnya yang ada di Bali. Now, time is very short. I am supposed to go to take rest as soon as possible. To make it short, Karena waktunya pendek, Guru Maharaj harus segera beristirahat. we understand from Prabhupada association that bhakti ultimately means finally is your love. Kita beruntung di sini mendapat pergaulan dari Prabhupada, dan bagaimana bakti yang tertinggi itu pada akhirnya adalah sebuah cinta yang murni. Because we are in darkness, we are in ignorance. Karena kita ada dalam kegelapan atau dalam kebodohan, That which is very temporary, and any moment we taken away this body, we are very much attached. karena kita mengambil badan kita yang bersifat sementara ini atau yang bersifat sementara, setiap saat bisa kita tinggalkan badan ini, tetapi kita begitu terikat terhadap badan ini. Thus, we make many loving objects. Dan dengan cara seperti itu kita membuat begitu banyak objek-objek cinta kasih kita yang berhubungan dengan badan kita. Like a silkworm, he put some saliva gulling and make cocaine, something like a whole his cell, and he gets stuck. Seperti halnya ulat sutra yang keluar tali atau benang dari mulutnya, dengan begitu rupa bagaimana ulat sutra ini membuat sarang seperti itu, tetapi bagaimana dia terjebak di dalam sarang tersebut yang dibuatnya sendiri. Thus, in order to enjoy more, we create many loving near and dear ones. Seperti itu juga bagaimana karena suasana hati untuk mengembangkan cinta kasih kita, kita membuat begitu banyak hubungan dengan yang terkasih dan yang kita kasihi. But you don't know, according to Shastra or Bhagavan Narayan, Asungaham Purusha, we have a tendency to come here to enjoy gross or subtle way, but actually we belong not to this world, we belong to some world. Beyond this is called spiritual world. Seperti hanya disampaikan di dalam sastra, sebenarnya kita memiliki tendensi untuk menikmati di dunia material ini baik secara kasar maupun secara halus. Tetapi sebenarnya kita bukanlah milik dunia material ini, tetapi kita adalah milik dari dunia rohani. Spiritual world is the reality. This world is more or less like a temporary. It's not dream, but like a dream. Dunia rohani adalah dunia sebenarnya dari diri kita, sedangkan dunia material ini bersifat sementara, bukan mimpi tetapi terlihat seperti mimpi. Because we become blind in loving affairs,
affection. So we don't give so much importance of the reality that any moment we don't know because of our past karma, that Krishna will separate with our loving relations. Tetapi karena kita dibutakan oleh cinta kasih dan kasih sayang yang kita kembangkan, jadi kita tidak terlalu memperhatikan sesuatu yang bersifat permanen atau rohani, tetapi kita lebih mementingkan sesuatu yang bersifat sementara. Tetapi Krishna setiap saat, karena karma kita di masa lalu, Krishna bisa memisahkan kita dari orang yang kita kasih atau yang paling terkasih yang kita miliki. Sometimes we get hurt like a trauma, and so we come to our senses. Again, material world is so attractive to us, senses, and we have got enjoying spirit. After some time, again, forget, try enjoying spirit, and again, get kicked from Maya and come to senses. But not come to the final point, then you become serious. Now I will go back to what it is spiritual. Dan mungkin dengan kehilangan seperti itu, kadang-kadang kita seketika merasakan trauma di dalam hati kita. Tetapi bagaimana dunia material ini begitu menarik, luar biasa, sehingga kita segera lagi menikmati dunia material ini dan melupakan apa yang telah terjadi. Kemudian kita menikmati lagi, kemudian terjadi lagi trauma seperti itu, lagi menarik hati kita, sampai suatu saat kita ditenang lagi oleh Maya dengan begitu keras, baru kita mampu menyadari bahwa di dalam hati kita, baru kita mulai berpikir bagaimana secara serius untuk kita pergi ke dunia rohani. So, there is a Srimad Bhagavatam saying Sukadeva Goswami, these boys, those are playing with Krishna, go cowherd boys, that many lives do appear by accepted himself. So they are the opportunity now, playing with Krishna, jumping with Krishna, enjoying picnic. But we can also have that. Seperti halnya di dalam Srimad Bhagavatam, bagaimana Narada Muni menceritakan atau menyampaikan bahwa anak-anak gembala sapi ini yang sekarang ini bermain-main dengan Krishna, melakukan piknik dengan Krishna, bernyanyi dengan Krishna, bagaimana kehidupan, begitu banyak kehidupan, bahkan ribuan kehidupan mereka telah melakukan kegiatan yang sangat saleh, sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk bergaul dengan Krishna di sekarang ini, dan hal ini juga bisa kita dapatkan. It is good to take very seriously to the words of realized soul like Prabhupada or other acharyas telling this material world is very temporary. Ultimately, it will give you misery, but still you will want to enjoy. Yang terbaik adalah kita mendapatkan atau mampu menginsyafi atau kita mendapatkan mengambil kata-kata dari acarya atau roh-roh yang telah insyaf akan diri, dan mengambil kata-kata mereka bagaimana dunia material ini adalah bersifat sementara dan hanya menyebabkan kesengsaraan dalam kehidupan kita. Tetapi tetap saja kita tidak serius untuk mengambil kata-kata tersebut. They think maybe this future is an imagination. How is it possible all the time one can be very joyful? Mungkin mereka berpikir atau kita berpikir bahwa dunia rohani itu hanyalah suatu imajinasi saja. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang membahagiakan sepanjang waktu? So some hearing from saint to person take it seriously, and some they follow what most of the people do. They take it easy. I also want to do. Beberapa mungkin mendengar dari seorang sadhu atau jiwa yang telah insyaf akan dirinya, kemudian mengambil perintah-perintah tersebut dengan sangat serius dan melaksanakan perintah-perintah tersebut. Tetapi beberapa dari mereka yang mendengarkan kata-kata dari acarya seperti itu, mengikuti apa yang orang yang kebanyakan dilakukan, mereka juga ikut melakukan. Mereka melakukannya secara santai, dia juga ikut melakukannya dengan santai.
Again Krishna said, this place is dukkha. You can never be happy ultimately. Lagi dan lagi bagaimana Tuhan Sri Krishna menyampaikan bahwa dunia material ini adalah bersifat dukkha yang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia material ini. So who is Sumedasa? He take the words of Saint Prabhupada, realized soul or Bhakti very seriously. Bagi yang mereka Sumedasa, yaitu bagi orang yang cerdas, mereka akan mengambil kata-kata dari orang suci seperti halnya Srila Prabhupada dan secara serius mengikuti kata-kata dari para acarya seperti itu. Otherwise, he has to go through bitter experiences again and come to his sense, and one day. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan pengalaman yang sangat pahit dalam kehidupan mereka, lagi dan lagi mendapatkan pengalaman yang sangat pahit sampai suatu saat mereka baru sadar bahwa saya harus mulai serius untuk mengikuti kehidupan rohani ini. Here from others, already 10 days ago, I tell one story of the Prabhupada said these are the conditions of the devotees. Most cases is that Narad Muni want to take somebody back to Godhead. Exactly, Prabhupada also want us to take back to Godhead. Many came. The reality is, beberapa hari terakhir ini Guru Maharaj selalu menekankan dan memberikan satu contoh cerita dari bagaimana Srila Prabhupada juga menceritakan tentang kisah ini, tentang kisah dari Narada Muni yang ingin membawa seseorang untuk kembali pulang ke dunia rohani. Begitu juga Srila Prabhupada ingin mengajak kita kembali pulang kepada Tuhan. the reality is, if we check out down to earth practice, the result seems very far from optimistic. Begitu juga jika kita secara realistis itu menginsyapi bagaimana kita ingin melakukan hal ini secara antusias, maka hasilnya juga akan menjadi lebih optimal atau lebih baik, maksimal, jauh dari kalau kita tidak secara realistis atau pesimis seperti itu, maka jauh dari optimal hasil yang kita dapatkan. From all this, we can learn so that we don't go through bitter experience. Jadi dengan cara seperti ini, dengan mendengar cerita seperti ini, kita diharapkan tidak mendapatkan pengalaman yang pahit seperti itu. Out of 10,000, suppose they want to become Bhakta, come and it is a great personality and Prabhupada. But still after 55 years, maybe 5 of every 100, 5 of them may be doing something. You can see how Dari puluhan ribu orang yang datang untuk bergabung bersama Srila Prabhupada seperti itu, mungkin ada beberapa yang serius untuk mengikuti perintah-perintah dari Srila Prabhupada. Tetapi setelah 55 tahun, kita bisa saksikan dari 100 penyembah seperti itu, mungkin 5 atau beberapa dari penyembah itu sangat mereka melakukan hal-hal yang tidak mungkin untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Srila Prabhupada. so. Berarti jadi kita merasakan begitu sangat sulit untuk melakukan hal ini. According to who can tell any of you maybe should in the temple or cooking or making garland, anything, anybody can make it maybe one life go back to God if you give your heart to Krishna and everything, body, mind, words. Srila Prabhupada selalu mengatakan bahwa siapapun dari kalian, entah itu kalian menyapu lantai, memasak di dapur, membuat garland, tetapi jika memberikan segala sesuatu yang kalian lakukan dengan sepenuh hati kepada Krishna, bahkan di kehidupan ini juga bisa pulang ke dunia rohani. So we are trying to present what Prabhupada said. So for your interest, you should try the holy things, so many things, how many times it will take, we don't know. Better Shubhasya Siddham, what is most beneficial for you. Take that course, what Prabhupada said. Try this very life to go back to Godhead.
Jadi kita juga bisa mengambil kesempatan ini secara serius apa yang disampaikan oleh Srila Prabhupada, karena zaman Kali Yuga ini segala sesuatu tidak pasti bagi kehidupan kita. Setiap saat kita bisa kehilangan kehidupan kita. Karena itulah bagaimana kita berusaha untuk mengambil sesuatu yang paling menguntungkan di dalam hidup kita, yaitu mengambil secara serius kata-kata Srila Prabhupada dan mempraktikkan kesadaran Krishna ini dengan sangat serius sehingga bisa kembali pulang ke dunia rohani. Don't be pessimistic. It could be any of you. It could be very, very percent you. But take very seriously the words of Prabhupada, realized soul, which is being given to you by his representative. There, like Govinda, then at least if you do not go even on this life, you will almost top level of devotion, little bit lucky, and complete the next life and go back to God. Karena itulah mungkin jangan menjadi pesimis dengan apa yang kita praktekkan sekarang ini. Semua dari kita mempunyai kesempatan. Karena itu ambillah kata-kata yang dengan sangat serius, kata-kata dari Srila Prabhupada atau perwakilan dari Srila Prabhupada seperti Srila Gaur-Govinda Swami Maharaj, Srila Sripad Maharaj dengan sangat serius yang merupakan perwakilan-perwakilan dari Srila Prabhupada. Dan dengan cara seperti itu, walaupun di kehidupan sekarang kita tidak bisa kembali pulang ke dunia rohani, tetapi kita sudah mendapatkan posisi yang sangat tinggi dalam kehidupan bakti kita, sehingga di kehidupan yang akan datang kita mempraktekkan sedikit saja, melanjutkan sedikit saja lagi bakti kita, maka kita bisa pulang kembali kepada Tuhan. Everything is there in the instruction and the book. Segala sesuatunya ada di sana. Perintah-perintah dari Srila Prabhupada ada di buku-buku beliau. You simply have to take it in your heart and do with all sincerity and seriousness. Ambillah semuanya dengan penuh perasaan atau simpanlah di dalam hati kita dan lakukan segala sesuatunya dengan sangat serius dan juga penuh ketulusan. You may not be able, you may be frustrated sometimes. I'm not getting any. Don't give up hope. Always pray to the Lord from the core of your heart and try your best. And accordingly, Lord helps. Mungkin kita menjadi patah hati suatu saat, frustasi dengan apa yang kita lakukan, seperti halnya kita mungkin akan sangat sulit tidak mendapatkan hasil yang cepat seperti itu. Tetapi jangan menjadi frustasi. Berdoalah. Kita selalu mempunyai harapan, selalulah mempunyai harapan, berdoa kepada Tuhan dari lubuk hati yang paling dalam. Thus, you can make your life successful this very life. Dengan cara seperti itu, kita akan mampu membuat kehidupan kita menjadi sukses di kehidupan ini juga. As your Guru, Sarvadhan Maharaj, Gautama Maharaj, are very much loved by Prabhupada, and they also love him. And accordingly they did. And I hope they are, I'm sure, they seem to have shown their conduct to God. Seperti halnya Srila Gaur-Govinda Swami Maharaj, Srila Sripad Maharaj yang sangat dikasihi oleh Srila Prabhupada dan juga mereka mengasihi Guru Maharaj seperti itu, dan bagaimana mereka memberikan contoh, bagaimana mereka memberikan contoh dalam kehidupan baktinya, dan Guru Maharaj yakin bahwa mereka pulang ke dunia rohani. You know that Prabhupada said, you are little bit attached to here. You have to come. Karena itulah Srila Prabhupada selalu menekankan sedikit saja ada ikatan di dunia material ini, sedikit saja, maka kita harus kembali lagi ke sini. I come here every time, I have got so much affection and love. And because of it, that is why I come. And at the same time, very more time spent. And at the same time, it is my recovery of this is also because of your nice loving care by the doctors, by the Mataji's cooking nicely, and others helping me, going, taking.
Jadi setiap Guru Maharaj telah datang ke Bali setiap saat itu karena cinta kasih dan juga kasih sayang yang Prabu dan Mataji berikan kepada Guru Maharaj sehingga selalu datang dan datang lagi ke sini. Dan untuk kali ini Guru Maharaj lebih banyak menghabiskan waktu di sini untuk merecovery atau untuk menyembuhkan dari untuk merawat badan beliau untuk saat ini. Tetapi hal ini juga dimungkinkan terjadi karena cinta kasih yang Prabu dan Mataji berikan kepada Guru Maharaj, para dokter yang ada di sini, kemudian para Mataji yang memasak dengan cinta kasih, sehingga bagaimana proses penyembuhan dari Guru Maharaj berjalan dengan sangat cepat dan sangat baik. I very much pray to the Lord for your well-being, increase the consciousness and progress. All of you, but I can't give you service like that, except I think very valuable instruction or teaching what I learned from my Guru, I tell. Ya, jadi Guru Maharaj akan selalu berdoa kepada Prabhupada, kepada Sri Radha Raseswar yang ada di sini untuk kebaikan kita semua dalam kehidupan rohani ini. Ya, mungkin Guru Maharaj tidak mampu memberikan hal yang pelayanan seperti yang Prabu dan Mataji berikan, tetapi bagaimana Guru Maharaj memberikan sesuatu yang sangat berharga yang Guru Maharaj pelajari dari Sri Prabhupada. So, since you are sincerely and loving I also pray Radha Raseswar, Gurmitaya, and Jagannath Baladev Shraddha Panchatattva, and Viraj Maharaj, Viraj, and Rishimadev, so that they can protect you, you don't fall down from devotional service and go away and make tangible progress towards going back to Lord. Karena ketulusan dan cinta kasih dari Prabu dan Mataji, karena itulah Guru Maharaj berdoa kepada Sri Radha Raseswar, Sri Jagannath Baladev Subhadra, Sri Gauranita, Sri Giriraj Maharaj, dan juga Sri Narasimhadev, sehingga Prabu dan Mataji semua tidak akan pernah terjatuh dari jalan bakti ini, tetapi malahan akan maju pesat dalam kehidupan rohani ini dan bisa kembali pulang kepada Tuhan. Time is running out. 10 minutes speak. Already half an hour. Nah, karena waktunya pendek, seharusnya 10 menit saja kelasnya, tapi sudah setengah jam. So please excuse me. I look forward again to meeting this Jadi mohon maaf karena Guru Maharaj harus beristirahat, tetapi Guru Maharaj berharap jika ada karunia dari Sri Krishna dan juga Sri Prabhupada, kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang. He always fired up and Selalulah bersemangat enthusiastic. dan antusias The instruction of the Guru. mengikuti perintah-perintah yang disampaikan oleh Sri Guru. Udah malam. Join me late. Sudah, Guru Maharaj.